Oke Tribuners, kembali saja dengan Panji Sama, reporter tribunbengkulu.com. Saat ini saya berada di kota Bengkulu. Di Tribuners kali ini di local experience saya akan uh, melihat sistem pengajaran yang unik di tempat teman saya, yaitu Eureka Art Class. Jadi di situ merupakan salah satu usaha mikro di mana dia memiliki bakat soal kesenian dan membuka kelas untuk mengajar anak-anak yang ingin belajar mewarnai, menggambar, ataupun belajar seni rupa lainnya Tribuners. Oke, langsung saja kita ke lokasi untuk mengetahui bagaimana proses mengajar-mengajar yang dilakukan oleh Eureka Art Class. Ikuti saya. Awal tertariknya itu waktu dari kecil emang suka gambar. Jadi emang sering ngantuk kan pelajaran kita, kurikulum kita tuh sering bikin ngantuk atau emang aku tipenya nggak terlalu suka mendengar mungkin ya. Jadi kebanyakan buku-buku SD aku itu waktu kecil banyak gambarnya di bagian belakang buku. Jadi emang suka coret-coret sih dari kecil. Titik pertama Mbak membuat ini menggambar terus merajut Hmm. ataupun kesenian rupa lainnya itu seperti apa tuh Mbak? Awal titik pertama. titik awalnya selalu hobi dan emang buat membunuh waktu. Terus emang waktu SD, SMP, SMA itu di saat-saat sekolah emang sering kayak bantu dekorin kelas teman, terus diajakin jadi OSIS mading gitu-gitu. Emang udah mulai terhubung lah sama yang berbentuk crafting, menggambar dan oh iya, emang awal-awalnya tuh emang dari sekolah sih proses-proses mulai berasa itu bakal jadi aku banget gitu. Bagaimana tuh proses awal Mbak membangun kursus seni ini? Apakah dimulai dari online terus atau dari rumah atau langsung membuka kelas? Oh, awalnya malah diundang jadi pemateri dari komunitas atau anak-anak hima di kampus-kampus. Terus kayaknya emang awalnya tuh lumayan nggak tahu sih mau bikin kelas yang kayak gimana. Tapi aku sering jadi juri kan, juri mewarnai, menggambar. Kadang aku lihat potensi-potensi anak-anak yang nggak menang nih. Kita kan harus tetap menilai dalam suatu perlombaan. Dan biasanya benang merahnya selalu penilaian itu sesuai tema atau enggak. Jadi emang anak-anak ini nggak sesuai tema sih dan nggak belum belum matang lah ibarat kata itu kan belum matang. Jadi emang kayaknya ini lebih potensial jadi visual artist. Tapi ya jadi aku pengen bikin kelas yang bukan sama tapi personal. Mereka sukanya apa? Misal mamanya udah beliin krayon nih, ternyata pas di kelas dia malah nggak pernah pakai. Oh jadi kita lagi gali di kelas ini kita tuh gali dia tuh sukanya apa? Ada yang nggak suka gambar ternyata. Oh dia sukanya main kardus misalnya, main benang. Oh berarti jangan dipaksain gambar dong. Dan seni itu kan banyak, nggak cuma satu. Visual artist juga banyak kayak seni rupa tuh nggak cuma satu lah intinya. Dan itu yang coba kita gali terus di kelas ini. Tantangan apa yang paling berat saat memulai dan bagaimana mengatasinya? Ya takut memulai itu yang paling takut itu ini bakal sesuai kelas yang aku mau nggak? Karena mau tidak mau di bisnis, walaupun ini konsepnya have fun ya. Itu mau nggak mau kita harus rasional juga kan. Permintaan pasar tetap harus dipenuhi. Tapi emang dari awal biasanya aku bakal nolak yang buat lomba besok ya, cuma buat menang lomba. Karena di visual art, di dunia kreatif itu kita per detik bisa digantikan oleh siapapun. Sejago apapun kita, sekeren apapun gambar kita. Itu mental itu yang kadang bikin anak-anak tuh ngedon dan nggak mau menggali hobinya. Padahal dia tuh punya peluang. Dan aku sampai detik ini survive di dunia visual art, cari uang, segala macam itu di dunia visual art. Apa nilai atau filosofi yang ingin Anda tanamkan kepada murid-murid saat pembelajaran itu? Kita punya tagline, aku nggak mau ngerubah kamu. Jadi mereka tetap jadi diri mereka, nggak harus jadi hmm, orang lain. Buat suka sama seni.
karena sesuatu yang dipaksakan dan bukan kita biasanya emang nggak maksimal ya. Oke. Mbak, dari mana Mbak tuh biasanya dapat inspirasi untuk karya-karya Mbak sendiri? Inspirasi di awal-awal mungkin yang kayak publik itu udah mulai mengenal aku, isunya pertama perempuan dan lingkungan. Dan semakin ke sini, ganti ayam kan gambar aku dari gambar-gambar perempuan sama, gajah sebelat misalnya kayak dulu pernah semakin ke sini kan makin journey mencari ya apa gambar yang paling jujur. Dan ternyata ketika aku gali diri aku sendiri, itu yang paling capek banget dan menguras energi itu isu tongkrongan. Karena, misal kita punya rival nih, ya wajar dia jelekin kita, wajar kita nggak sepaham, tapi kadang yang paling membunuh atau bikin kita gampang ngedon itu adalah orang terdekat. Dan ya itu, pokoknya isu tongkrongan, makanya gambarnya ayam ciuman. Kenapa nggak damai aja sama orang-orang sekitar? Biar upgrade bareng dan kurang-kurangin gibah. Karena aku cewek dan jelas aku suka gibah. Tapi sampai detik ini masih mencari tongkrongan yang positif lah. Dan itu sangat lebih dekat isunya sama aku daripada isu-isu yang mungkin aku nggak terlalu tahu banyak datanya kalau isu perempuan sama lingkungan. Oke. Mbak, bagaimana Mbak menghadapi momen ketika kreativitas Mbak lagi macet nih? Ketika itu di job, itu aku nggak boleh macet dan harus tetap produktif, tetap harus rasional, ada tagihan yang harus dibayar, jadi nggak ada kata stuck ya. Karena itu juga kayak challenge juga ya. Dan aku udah mulai terbiasa sih nggak ada stuck-stuck. Tapi kalau kayak gambar pribadi misalnya aku lagi jenuh nih sama visual art, sama gambar ya, aku main ke benang. Udah jenuh sama benang, aku coba jahit. Itu yang tetap berhubungan lah, tapi tetap satu benang merah lah. Dibedain medianya aja sih. Karya apa yang pernah paling membekas atau punya cerita emosional di balik karya Mbak? Oh, ini mungkin aku bisa ditangkap ya kalau tahu. Tapi saat itu aku jengah banget karena aku pengen punya usaha, pengen punya wadah. Tapi aku lihat di Mespemda Bengkulu itu kosong. Dan itu aku tulis audit aku. Audit aku dan tulis namanya. Maksudnya gedungnya dong di audit itu bisa UMKM, berapa UMKM yang selamat. Oh, bilang mungkin 10 tahunan nganggur ya gedung itu sebelum tentara sekarang di sana kan. Kayak wow, beberapa gedung tuh aku coret gitu sih. Kayak berapa orang di Bengkulu yang pengen punya wadah buat usaha, tapi banyak banget bangunan di Bengkulu, terutama di Bengkulu, di Rejang Lebong, itu yang aku coret biasanya isunya itu. Itu bangunan udah lama terlantar dan pernah sempat ngurus ngurus gimana cara hak guna bangunannya. Itu kita nggak ketemu titik tengah karena kita bukan siapa-siapa ternyata. Dan itu kayaknya yang berkesan audit aku. Dan aku nggak dicariin sih. Itu ada alhamdulillahnya juga tapi itu keresahan banget sih. Itu aku sampai posting dan ngetek gubernur kalau nggak salah. eh aku pengen pameran di sini lah. Kayak pameran kita harus nyewa gedung segala macam, tapi banyak bangunan yang bagus-bagus di Bengkulu terlantar. Dan itu seharusnya bisa menyelamatkan beberapa bisnis di Bengkulu dengan biaya sewa yang mengerikan ya. Ya mungkin itu sih menurut aku yang paling berkesan. Karya audit aku ya. Karya audit aku. Mbak, apa perubahan paling besar yang Mbak lihat pada murid ketika belajar di tempat Mbak? Eh, yang paling bukan perubahan sih, tapi temuan mungkin ya. Temuan-temuan yang aku temukan ketika lagi ngajar. Ketika murid itu mulai pelan-pelan menemukan diri mereka. Contohnya gambar-gambar di sebelah saya, ini gambar-gambar murid saya. Mungkin kalau orang awam dan ngelihat ini apa sih? Ini apa sih? Kayak coret-coret. Tapi mereka mungkin belum ketemu sama karya-karya Jean Basquiat ya.
Dan itu harganya sangat naik, mengalahkan inflasi Bitcoin dan emas setiap tahun pasti naik. Oh, mamanya mungkin mikir, astagfirullah nak, ini gambar apa? Tapi itu yang mau aku pertahanin gitu dari mereka. Terus mereka selalu bisa storytelling, itu sangat mengejutkan ketika mereka bisa tanggung jawab sama apa yang mereka bikin. Apa karena visual art juga termasuk salah satu komunikasi kan, dan beberapa psikolog juga pakai gambar kan buat tahu pasiennya. Dan itu yang lebih penting ketika kita udah nggak bisa berkata-kata, mungkin visual art adalah jawabannya. Mbak, ada kisah dari murid Mbak yang membuat Mbak bangga atau terharu dari karyanya? Yang Itu dari murid. ada kisah-kisah sedih sih, tapi ini refleksi aja ya. Misalnya gini, aku lihat kan dia sering gambar sosok ibu. Aku kira dia gambar ibu, ternyata itu gambar neneknya. Karena dia sering dititipin sama neneknya. Jadi anak kecil itu nggak cerita, mungkin nggak tahu dan belum tahu merasakan itu apa. Tapi mereka selalu gambar apa yang mereka suka dong. Jadi dia merasa tidak ada kehadiran seorang ibu dong. Yang tuh, wah astagfirullahaladzim, oh ini nenek, gambar nenek semua. Dia sering gambar neneknya gitu. Malah kayak gambar-gambar yang, ya emang yang gambar-gambar yang punya storytelling yang bagus dan emang menyentuh sih menurut aku. Terus Mbak, bagaimana Mbak menyusun materi ataupun kerangka acuan untuk belajar itu agar cocok untuk anak-anak? Di awal-awal itu agak bingung ya, karena beda sama ngajarin remaja atau anak kuliahan ya. Karena mereka nggak bisa kita terlalu force kan. Jadi aku belajar untuk nanya kesukaan mereka dulu. Aku di hari pertama selalu aku tanya, kamu ngapain kalau di rumah? Terus suka game apa? Suka nontonin apa? Jadi dari situ mulai gali. Ternyata oh dia dipaksain mamanya nih les, atau dia sukanya gambar cewek nih, dia sukanya itu, akhirnya ketemu sih. Jadi emang personal, enggak setiap murid pasti aku bedain perlakuannya. Ada yang mau digas, ngegas, kita harus ngegas, ada tipe-tipe murid kayak gitu. Ada yang lewat game, ngobrolnya lewat game, baru garap sesuatu. Ya bermacam-macam, setiap murid aku bedain. Ada materi khusus? Nggak ada materi khusus, tapi tetap fundamental art seni rupa kayak garis, titik itu tetap dimasukin, tapi melewati cara-cara pendekatan yang seperti itu. Mbak, apa yang membuat Mbak berpikir juga untuk membuat produk atau merchandise dari karya Mbak sendiri? Itu di awal survival ya, karena daripada bikin terus tapi nggak ada nilai ekonominya lah ya. Dan ternyata banyak yang suka. Awalnya tuh kan emang trial, coba-coba crochet, kayak bikin stiker, bikin baju. Dan ternyata ya banyak yang suka, dan tahun ini pencapaiannya dibeli, bukan di endorse ya. Aku nggak ngendorse Andre Taulani. Baju ya Mbak? Baju. Dibeli ya, bukan aku ngendorse, bukan. Dibeli. Oke. Pak, bagaimana Mbak menyeimbangkan waktu antara mengajar, membuat karya, dan memproduksi merchandise? Kan ada tuh jadwalnya. Enaknya di visual art kita bisa ke digital sekarang. Bisa di digital, dan tetap ya kalau emang yang ada produk handmade itu pastinya dengan nilai yang lebih mahal daripada stiker biasa. Tapi itu tetap aku lakuin. Makanya karena aku bosan orangnya. Jadi sering pindah-pindah. Ada waktu gambar, ada waktu digital. Oh, lebih ke mood sih, karena itu personal project ya, bukan job, lebih ke job, bukan job. Mbak, produk atau merchandise mana yang paling diminati, terus kenapa menurut Mbak bisa viral itu? What I think, karena ini ya banyak, karena tongkrongan aku banyak yang ngerokok juga kan. Jadi ini selalu best seller tahun ke tahun. Minggu kemarin aja ada yang beli 500.000 langsung. Itu sekitar 20-40-an korek lah. Terus ini udah mulai redup kan, nggak terlalu banyak yang request, karena ini bisa request warna. Karena kini musim ini jadi
banyak yang beli buat sarung pot karena kebanyakan potnya tuh hilang ketika, dan ya bisa custom warna. Ini kalau produk crochet. Apa Kalau nama itu, Mbak? sarung korek anti maling Oh, itu yang paling viral ya, Mbak? paling viral. Oke. Mbak, apakah Mbak pernah hampir menyerah dalam perjalanan ini? Apa yang membuat Mbak tetap bertahan? Logo Yurikar itu menandakan waktu itu aku udah mau tes jadi pegawai bank, dan karena ada teman aku lah di sana, tes lah kau pasti dapet lah situ. Nah itu rambut aku, nah kona ini uang kata teman aku, kau potong rambut, dan aku potong rambut, dan itu yang ngingetin aku terus betapa rencana Tuhan lebih indah. Belum sempat daftar dan akhirnya beberapa job visual art itu masuk dan bisa bikin aku survive sampai detik ini. Mbak, bagian apa dari perjalanan ini yang paling mengubah hidup Mbak? Yang paling menggombal itu ya waktu aku tidak suka isu perempuan sebelumnya, karena aku tidak terlalu merasakan seperti perempuan-perempuan yang jadi korban sebelumnya kan. Jadi susah relate-nya. Tapi ketika aku udah masuk dunia itu, kayak wow, yang terparah itu bukan ketika kita jadi korban ternyata. Ketika korban jadi pelaku. Itu yang kayak buka mata dan mencoba, udah mulai bisa kayak, oh misal ada satu isu di koran saat itu ya, cara mencerna buat jadi karya, aku nggak harus jadi korban dong buat merasakan. Jadi kayak astaga, akhirnya aku bisa pindahin, dan kayak momen mulai bisa perasaan kok bisa jadi visual gitu kan. Akhirnya punya pikiran sendiri kayak gitu, angle sendiri. Makanya empowerment gitu. Itu lumayan viral-viral juga gambarnya dan aku jadi immerse semua. Dan itu lumayan sih. Lebih, dan muralnya juga laku banget. Bajunya laku banget ketika ada wanita kerokan. Gambar wanita, dia telanjang, gambarnya telanjang, tapi dia kerokan. Jadi orang ngerasa ketika lihat, ada yang bilang, wow, ini gambarnya sebenarnya nudity dan nggak bisa di display di dimanapun, tapi strong banget message-nya. Itu mungkin itu titik balik buat menggambar apa yang aku rasain gitu. Apa pesan Mbak yang ingin Mbak sampaikan kepada orang yang punya bakat seni tapi ragu untuk memulai? Buat yang ragu memulai, kita harus rasional. Aku nggak bilang kau harus full time artis. Jangan dong, karena semakin banyak masuk di dunia seni, semakin banyak alat-alat yang mempermudah kita menggambar. Itu valid, fakta. Cat yang bagus kadang emang mahal, tapi nggak harus beli yang mahal kan untuk memulai. Tapi kamu harus percaya. Misal kayak aku, ketika lukisan aku nggak pernah laku 20-40 juta, kita jangan tolol. Kita harus coba. Oh, ketika di stiker kok bisa sampai 40 juta omsetnya. Kok bisa ternyata, oh ada ada apa? Ada alternatif lah di dunia kreatif. Kita nggak harus fokus ke satu produk, nggak harus cuma lukisan konvensional gitu. Nah Mbak, untuk ke depan, seperti apa sih mimpi Mbak terhadap kursus ini, terus karya-karya Mbak di masa depan? Sebenarnya aku sangat terinspirasi sama Erik Skamti. Tapi ya belum tentu bisa diterapin di Bengkulu karena modalnya juga nggak ada kan. Aku pengen punya tanah sendiri, wadah sendiri, jadi nggak terlalu pikirin sewa tahunan kan. Dan di Das University itu kan dia rekrut gratis. Misal batch pertama 20 orang, ngerekrut animator. Ketika mereka selesai setahun kelas animator, mereka yang jadi guru buat nextnya. Jadi kayak subsidi silang. Terlihat gratisan, tapi itu emang menghasilkan animator-animator terbaik dan banyak terlibat di film Jumbo ya. Dan satu lagi inspirasi aku tuh BLK ya. Di BLK ternyata aku baru tahu itu kelas-kelas yang mahal banget ketika di Jakarta. Bikin ini, bikin itu, buat bengkel, buat salon, buat menjahit,
komputerisasi. Jadi kayak oh my god, kelas ini harusnya ngantri loh orang masuk BLK. Dan mungkin karena gratis orang kurang effort ya. Dan yang masuk juga kurang niat lah ya. Nggak terlalu optimis lah mungkin. Kebanyakan mungkin. Tapi aku pengen kelas ini jadi kelas crafting. Karena aku nggak percaya S1, S2, S3 punya pekerjaan yang pasti. Karena aku S1 dan emang kompetisinya sangat mengerikan itu. Dan itu sangat tidak rasional kalau kita berharap S1 punya pekerjaan yang sesuai jurusan kita. Jadi berharap mungkin bisa jadi BLK skala yang lebih mini dan tapi lebih serius. Jadi orang yang nggak bisa, nggak punya uang buat kuliah, bisa ada alternatif dan keluar dari kelas aku dia punya skill baru yang buat yang bikin dia bisa survive di dunia nyata. Nah, rencana ke depan ada kolaborasi atau produk baru atau proyek besar atau sedang atau ini? Kolaborasi tetap ya, tiap tahun itu pasti ada kolaborasi sama brand ada, tapi di tahun ketiga Eureka Class aku pengen seriusin ke sistem dulu, sistem kelas yang mau aku upgrade dan media-media yang mau ditambah biar lebih cetar membahana. Oh, oke Tribuners, tadi kita sempat melihat bagaimana suasana kelas yang digeluti oleh Eureka. Kemudian juga selain mengajar, Eureka ini ternyata memiliki brand atau produk untuk menjadi nilai ekonomi, di mana merchandise itu juga banyak diminati hingga sampai artis papan atas seperti Andre Taulani juga membeli baju atau kaos yang dikeluarkan oleh produk Eureka Art. Nah, Tribuners, tadi sekian local experience yang bisa saya tampilkan soal seni rupa di mana dia bisa memanfaatkan bakatnya menjadi cuan, Tribuners. Sampai jumpa.